Ya, masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif, beda kisi-kisi persiapan ujian nasional mata pelajaran sosiologi. Dan masih bersama Bapak Puji di sini yang akan bersama-sama kita membahas materi hari ini. Dan untuk teman-teman sekalian, tidak lupa juga saya terus mengingatkan yang ingin berinteraksi langsung atau juga memiliki pertanyaan, dapat menghubungi kami di telepon, SMS, maupun juga Facebook Televisi Edukasi. Ya, tadi kita sudah membahas 2 soal bersama Pak Puji dan Pak Puji, tadi kalau dilihat dari soal tersebut ada tindakan sosial. Betul, ya. betul. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih sebenarnya tindakan sosial itu dan jenis-jenisnya? Tindakan sosial itu adalah satu tindakan individu yang mempengaruhi orang lain. Baik. Ya. Jadi sebuah interaksi sosial tidak mungkin terjadi kalau tidak didahului oleh tindakan sosial. Jadi tindakan sosial dulu, baru interaksi sosial? Baru interaksi sosial, karena tidak mungkin ada orang interaksi kalau yang satu diam, yang satu aktif gitu ya. Berarti itu tidak ada interaksi. Artinya kalau misalnya kita bertatapan muka, terus diem aja tanpa ada senyum, tanpa ada sapa, maka itu interaksinya tidak terjadi. Berbeda kalau bisa kita bertatap muka, kemudian orang itu senyum, kita balas senyum, berarti ada komunikasi. Nah, itulah yang namanya interaksi sosial. Dan kalau tindakan sosial itu sendiri, apakah itu terbagi dari beberapa jenis? Betul. Tindakan sosial itu ada yang pertama adalah rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental berarti tindakan sosial itu lebih menekankan pada cara. Ya, caranya bagaimana untuk mencapai satu tujuan. Misalnya memilih program, saya mau pengen jadi sarjana hukum, dia masuk ke jurusan IPS. Nah, itu rasional instrumental. Kemudian berorientasi pada nilai. Jadi mementingkan tujuan daripada caranya. Ketika berdoa, itu orang akan, yang penting doanya diterima, caranya terserah. Baik. Kemudian afektif tadi sudah kita bahas, dan tradisional adalah tindakan yang terjadi secara turun-temurun. Oke, iya itu dia tadi teman-teman sekalian, pengertian dan macam-macam dari tindakan sosial yang telah dijelaskan oleh Pak Puji. Dan tampaknya kita sudah ada penelpon lagi, pertanyaan dari teman-teman. Halo Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana? Dengan Rifanto dari Gorontalo. Ya, dengan Rifanto dari Gorontalo. Silakan pertanyaannya apa? Iya, pertanyaannya unsur-unsur pendukung terjadinya interaksi sosial itu apa? Unsur-unsur sehingga terjadinya interaksi sosial itu apa saja? Iya, baik, terima kasih Rifanto dari Gorontalo atas pertanyaannya, dan langsung aja kita segera membahasnya bersama Bapak Puji di sini. Ya Pak, tadi ada pertanyaan dari Rifanto di Gorontalo. Unsur-unsur apa saja sehingga terjadi interaksi sosial? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah ada jumlah individu. Baik. Jadi lebih dari satu, ada 2 orang atau lebih, itu yang pertama. Jadi ada individunya. Yang kedua adalah ada tujuan. Karena kalau tanpa tujuan, maka interaksi itu tidak akan efektif, ya seperti itu. Yang ketiga ada pesan. Nah, pesan yang ingin disampaikan. Dan pesan itu bisa dimaknai oleh orang yang menerima pesan. Dan yang ketiga ada dimensi waktu. Kapan pesan itu menjadi bermakna? Antara siang dengan malam itu beda. Gitu. Misalnya kalau siang ada orang memanggil Mas Reza, sini, mungkin Mas Reza datang. Tapi kalau jam 2 malam dipanggil, mungkin malah kabur. Baik. Nah, interaksinya malah pergi lari, tidak terjadi interaksi sosial seperti itu. Dimensi waktunya. Itu dia unsur-unsur yang harus ada dalam suatu interaksi sosial. Iya, itu dia tadi jawaban dari Bapak Puji atas pertanyaan dari Rifanto di Gorontalo. Semoga jelas jawabannya. Dan kita segera memasuki soal berikutnya, dan tentunya ini masih berhubungan dengan interaksi sosial. Seperti yang tadi dikatakan Pak Puji, faktor-faktor yang mempengaruhi dari interaksi sosial. Jadi kita sudah masuk ke indikator yang kedua, ya? Yang kedua, betul. Nah, menjelaskan indikator faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, ini soalnya seperti ini. Kita sekarang memasuki soal yang nomor 4, Pak. Ya. Mengenai interaksi sosial itu sendiri. Iya, baik. Bencana longsor yang terjadi di Karanganyar, Jawa Tengah, mengakibatkan timbulnya korban yang banyak. Ini ada longsor di sini. Kita lihat ada longsor yang jelas menimbulkan korban. Ya. Mendengar hal ini, masyarakat di kota lain mengadakan aksi penggalangan dana untuk membantu korban bencana tersebut. Aksi ini dipengaruhi oleh faktor pendorong interaksi, yaitu A. Partisipasi, B. Identifikasi, C. Sugesti,
D. Imitasi, dan E. Empati. Empati. Jadi jawabannya adalah? Nah, jawabannya di sini ada masyarakat lain yang berinteraksi, walaupun dia tidak berada di daerah bencana itu, tetapi mereka merasakan bagaimana masyarakat Karanganyar yang di Jawa Tengah yang terjadi bencana ini menjadi korban. Nah, oleh karena itu, aksi untuk membantu korban bencana tersebut itu didorong oleh rasa empati sosial. Jadi merasakan perasaan yang dalam terhadap keadaan seseorang. Jadi bisa dikatakan faktornya adalah empati, Pak ya? Empati, faktornya empati di sini. Dan, jadi perasaan mendalam. Nah, mendalam, karena ada korban bencana tadi. Seperti itu. Jawabannya empati. Dan seperti yang tadi Bapak jelaskan, empati. Perbedaan dengan simpati itu apa, Pak? Baik, kalau simpati ini perasaan juga kepada orang lain, tapi ada kecenderungan bahwa simpati itu lebih kepada semangat yang senang gitu ya. Okay. Nah, kalau yang sedih itu kan mendalam sekali, itu jadi empati. Kalau senang misalnya ada temannya ulang tahun, dia ikut mengucapkan selamat, semoga bahagia, itu suatu simpati. Yeah. Atau ada temannya yang mendapat juara 1, selamat ya jadi juara 1, itu juga termasuk simpati. Baiklah. Ya, sekarang kita langsung saja Pak lanjut ke soal nomor 5. Dan masih dengan indikator yang sama Pak ya. Baik. Faktor-faktor interaksi sosial. Kita lihat, ketika melihat teman membersihkan ruang kelas, nah ini ada teman-temannya sedang ada gerakan bersih kelas gitu ya, karena kelas itu memang harus dijaga. Dina segera mengambil alat pembersih di gudang dan mengikuti perilaku temannya. Nah, si Dina ini tadinya diam, ya kan, kemudian mengikuti temannya. Interaksi sosial yang terjadi antara Dina dengan temannya dipengaruhi oleh faktor A. Imitasi, B. Sugesti, C. Tradisi, D. Simpati, dan E adalah identifikasi. Nah, mungkin para pemirsa di rumah, anak-anak yang di rumah ini sudah mulai mencoba mana ini jawabannya. Mana yang paling tepat Pak ya? Betul. Jadi yang paling tepat adalah? Nah, kalau jawabannya itu adalah imitasi, maka jawaban itu benar. Benar. Nah, kenapa harus imitasi? Kita lihat di sini, Dina melihat temannya membersihkan ruang kelas. Jadi si Dina yang tadinya diam, mungkin begitu lihat temannya mengambil alat-alat bersihan, langsung dia mengambil alat juga. Dia ikutin teman-temannya yang sedang nyapu tadi. Nah, berarti dia meniru apa tindakan yang dilakukan oleh temannya. Gitu. Meniru ini berarti adalah imitasi. Gitu. Karena semua kehidupan ini sebenarnya dari peniruan-peniruan. Baiklah. Jadi kata kuncinya tadi di mengikuti ya Pak ya? Iya, mengikuti perilaku dari temannya. Gitu. Baik, jadi bisa dikatakan itulah faktor imitasi. Imitasi terhadap temannya. Iya, ya tadi teman-teman sekalian 2 soal sudah kita bahas bersama Bapak Puji, dan sekarang kita sudah ada pertanyaan lagi dari Facebook dari Rian Nugraha Kurniawan. Pertanyaannya adalah, apa saja dampak positif dan dampak negatif kontak primer maupun kontak sekunder? Ya, terima kasih kepada Rian atas pertanyaannya, dan segera kita langsung jawab dan bahas bersama Bapak Puji. Pak Puji, ini dia dampak positif, negatif terhadap kontak primer dan sekunder. Itu apa saja Pak? Terima kasih Rian. Ini Rian ini di Bandung Mas. Oh, iya. Sering sekali interaksi bertanya, dengan Pak, saya ya? ini. Baik, saya melalui email. Oke, terima kasih Rian. Jadi dampak positif negatifnya dari kontak primer atau kontak sekunder. Kalau kontak primer itu kita bisa memaknai yang kemungkinan kecil untuk kesalahan. Misalnya kalau kita mengatakan ayo kita pulang, mungkin saja itu dimaknai sama gitu. Ayo kita pulang. Gitu. Tapi kalau kita kontak sekunder, kita berpesan pada orang lain, mungkin dia ada namanya orang ya, kadang-kadang ada yang bisa berkurang informasinya atau bahkan berlebih. Jadi ada kesalahan penafsiran di dalam komunikasinya itu sendiri, seperti itu. Itu Rian ya. Iya, itu dia tadi Rian di Bandung. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Puji, semoga puas dengan jawabannya. Dan teman-teman sekalian, tampaknya kita sudah ada pertanyaan lagi melalui telepon dari teman-teman di rumah. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Muhammad Ikran Jayadi di Sulawesi Selatan. Ya, baik, silakan pertanyaannya. Begini, saya ingin menanyakan, saya ini kan anak masyarakat pesisir pedesaan. Ya. Saya ingin menanyakan apa saja perbedaan yang terjadi antara interaksi masyarakat, bentuk-bentuk interaksi yang terjadi di kota. Ya. Dan dengan yang di pesisiran.
Cuma itu. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan langsung saja kita jawab bersama Bapak Puji di sini. Pak Puji, tadi ada pertanyaan bentuk interaksi sosial. Mungkin tadi perbedaannya antara yang di pesisiran sama di kota. Betul. Atau mungkin tadi teman-teman ingin tahu bentuk interaksi itu yang terjadi di kota itu seperti apa dan di pesisiran seperti apa. Baik. Kalau kita melihat ini karakteristiknya tadi disebutkan ya antara pesisir dengan perkotaan. Umumnya di daerah pesisir atau katakanlah kalau pesisirnya ini adalah daerah pedesaan gitu, maka biasanya interaksinya itu adalah sifatnya selalu primer. Kalau ketika kita akan menghubungi orang lain, kita datang ke rumahnya, kemudian bertatap muka, menyampaikan pesan, oh nanti kita kumpul untuk tahlilan misalnya, seperti itu. Nah kalau di kota, interaksinya itu lebih banyak bersifat kadang-kadang sekunder. Karena misalnya kita punya kakak di satu tempat, cukup dengan telepon, ya, gimana, apa kabar, dan sebagainya. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh penanya tadi ya. Jadi frekuensi untuk tatap muka di kota karena adanya teknologi dan adanya jarak, adanya kesibukan dan sebagainya, maka itu lebih banyak didominasi oleh interaksi yang sekunder. Berarti faktor teknologi bisa dikatakan juga sebagai faktor. Sangat betul mempengaruhi sekali. Iya, baiklah Bapak, terima kasih atas jawabannya. Itu dia tadi jawaban dan pembahasan dari Bapak Puji. Dan teman-teman sekalian jangan beranjak kemana-mana dan kita akan masih terus membahas setelah yang satu ini.